Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Tapi maksud aku ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Tadi Dokter Elsa juga sudah menyampaikan bahwa memang ada nih pasien yang diabetes itu bisa sembuh ya dok. Nah kalau misalnya nih dokter, ketika kita diabetes yang bisa dikatakan bayi dari lahir nih dokter, berarti mungkin ada kesalahan dari pas dia lahir nih dok. Apakah mereka juga bisa sembuh dokter, ataukah mungkin ada kemungkinan lainnya nih? Ya, jadi kalau yang DM yang pada anak-anak ya, yang anak-anak baik dari lahir atau pada saat usia 5-6 tahun baru ketahuan atau saat remaja seperti itu ya, itu kan berarti dia sudah masuk kategori yang diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 itu sangatlah berbeda dengan DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu dia berarti ada gangguan, bisa disebut seperti kayak autoimun lah, autoimun sehingga pankreasnya itu dia bisa jadi tidak menghasilkan insulin sama sekali, atau dia sebenarnya menghasilkan tetapi tidak cukup untuk tubuh seseorang itu, seperti itu ya. Kalau pertanyaannya apakah DM tipe 1 itu bisa sembuh atau tidak, kalau sampai saat ini yang saya tahu ya pribadi itu belum bisa disembuhkan. Karena apa? Karena itu tadi dia pankreasnya, si penghasil insulinnya itu yang bermasalah, makanya dia harus mendapatkan insulin dari luar tubuh. Jadi karena insulinnya yang tidak bisa dihasilkan sendiri, dia dapatnya dari luar, maka memang seumur hidup dia harus istilahnya memakai atau menyuntikkan insulin dari luar itu seumur hidup. Hanya saja kalau memang dianya itu terkontrol dengan pola hidup yang baik dan sehat, sampai saat ini sih beberapa pasien sih dia perkembangannya, pertumbuhannya ya seperti itu ya, kognitifnya itu tidak ada yang menjadi masalah. Hanya saja mungkin dia memang lebih effortnya untuk lebih tiap hari rutinitasnya itu yang menggunakan insulin. Baik dokter, nah kalau dari dokter gigi sendiri nih, ketika ada bayi mungkin yang sudah dikatakan diabetes nih dokter, untuk tumbuh kembang giginya sendiri seperti apa sih dokter? Apakah memang ada perawatan khusus juga nih untuk bayi-bayi yang lahir dengan keadaan diabetes nih dok? Oke, kalau kita ngomongin gigi kan berarti kita mulai dari kapan pertama kali giginya tumbuh ya. Jadi biasanya itu normalnya gigi itu pertama kali tumbuh di usia bayi itu mulai usia 6 bulan. Nah, tapi ini pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 ini ada beberapa kasus yang dikatakan terjadi keterlambatan tumbuh atau erupsinya si gigi ini. Nah, sebenarnya tidak masalah, cuman mungkin yang akan menjadi PR-nya itu adalah bagi ibunya nih, karena kan kalau giginya lambat tumbuh, makannya tuh susah naik teksturnya gitu kan. Nanti kalau misalnya dia udah mulai MPASI dan segala macamnya itu. Terus yang kedua dari segi saliva ya atau air liurnya itu biasanya pasien-pasien dengan diabetes itu baik diabetes mellitus tipe 1 ataupun tipe 2 biasanya kan karena insulinnya tadi yang bermasalah sehingga gula darahnya tinggi, itu di air liurnya itu ada gulanya juga. Nah, jadi dari gula yang ada terkandung dalam air liurnya itu bisa menyebabkan giginya itu lebih rentan terhadap karies atau kita bilangnya gigi berlubang. Karena kan kalau misalnya manis itu ketemu sama bakteri di mulut menghasilkan asam. Nah, asam itu yang akhirnya menggerogoti gigi kita sehingga akhirnya terjadi karies atau gigi berlubang. Terus yang terakhir tadi ya paling dari mulut keringnya itu dan lebih rentan lah terhadap yang namanya infeksi di gusi kayak gitu. Baik, artinya kandungan gula ketika kita mengalami kenaikan ya dok ya, gula darah itu bisa membuat gigi itu sampai keropos juga ya dok? Betul. Baik, itu yang menjadi permasalahan kenapa diabetes itu bisa membuat gigi rusak tadi ya dok. Betul. Baik, nah ini juga menarik dokter. Banyak sekali mungkin masyarakat yang kayaknya bertanya gitu ya terkait ketika diabetes itu kenapa ya dok, ketika aku diabetes kayaknya susah banget untuk yang namanya cabut gigi nih. Jangankan sampai cabut gigi nih dokter, untuk membersihkan karang aja kayaknya ada pantangan-pantangan. Nah sebenarnya itu tuh boleh nggak sih dok? Atau mungkin ada ritual-ritual khusus dulu nih sebelum kita melakukan pembersihan atau mungkin mencabut gigi dok?
Oke, betul sekali. Jadi kalau misalnya giginya ini memang sudah rusak gitu ya dan memang harus dicabut, sudah mengganggu, pasien-pasien dengan diabetes itu pertama itu harus kita pastikan dulu kondisi diabetesnya itu terkontrol. Jadi kalau misalnya kondisi diabetesnya tidak terkontrol, biasanya saya refer dulu nih baik ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam supaya pasiennya itu bisa diberikan obat untuk mengatasi diabetesnya sampai kita dapatkan tuh kadar gula darahnya itu normal. Baik itu kadar gula darah saat puasa maupun kadar gula darah sewaktunya. Nah, biasanya kalau misalnya udah dapat nih, kita biasanya kan rujukan itu kita kasih surat nih ke dokternya, dok tolong ACC pasiennya mau dicabut gigi. Terus dokternya nanti akan kasih balasan, biasanya ada rambu-rambunya nih, ada kadang-kadang dokternya bilang kadar gula darah sewaktunya itu harus di bawah 200. Jadi sebelum kita cabut gigi, kita cek dulu kadar gula darah sewaktunya. Kalau misalnya dia di bawah 200, kita cabut. Tapi kalau misalnya enggak, berarti tidak sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis penyakit dalamnya. Nah, balik lagi kenapa harus seperti itu? Mungkin pasien ngerasa, aduh sebenarnya gampang-gampang aja dok sembuh kalau saya luka, kadang kan gitu kan. Kenapa kayaknya susah banget cabutnya. Nah, itu sih sebenarnya karena ya kita menghindari terjadinya infeksi sih. Karena kan kalau misalnya dia tuh gula darahnya tidak terkontrol tadi ya, mau dia terkontrol pun tidak terkontrol, kita tuh tetap harus wajib waspada. Jangan sampai ini kita salah langkah, nanti malah gusinya tuh nggak sembuh-sembuh, malah nanti bakterinya itu bisa kemana-mana kan. Nah, itu yang kita tuh takutkan gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah sesuai dengan rambu-rambunya, pasti dokter gigi mau cabut gigi maupun scaling giginya. Baik, jadi memang bisa dikatakan ini kalau udah diabetes bukan hanya dokter gigi yang ditanyakan ya, tapi dokter penyakit dalam itu juga harus ditanyakan. Jadi ini kayaknya rentetannya sedikit banyak ya dok ya. Emang agak PR sebenarnya. Benar sekali. Nah, tapi kalau misalnya untuk vaskes tingkat pertama nih dokter Elsa, ketika mungkin pasien yang diabetes ini mau cabut gigi tadi dokter, apakah mungkin itu hanya cukup dari vaskes tingkat pertama aja nih dokter, atau memang akan dirujuk ke rumah sakit langsung nih dokter? Sebenarnya kita lihat ya, lihat dari yang pertama gejala-gejalanya yang dia keluhkan. Terus yang kedua, dia sudah diabetes atau tahu DM itu sudah berapa lama. Terus yang ketiga, apakah obatnya, kalau memang dia sudah tahu nih, dia sudah memang DM nih dari 5 tahun yang lalu dok. Terus yang ketiga, pastinya kita akan dengan konfirmasi dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab, paling enggak kita periksa gula darah sewaktu. Kalau dianya itu lebih dari 200, alangkah lebih baiknya kalau kami menganjurkan kita tunggu ya Pak ya, untuk minggu depan lagi sambil diobservasi, dan Bapak juga menjaga pola makannya, pola minumnya, pola hidup sehatnya, supaya gula darahnya kurang dari 200, supaya aman untuk dicabut giginya. Sebenarnya mungkin pertanyaannya ya, apakah semua orang DM itu yang lebih dari 200 gula darah sewaktunya tidak boleh cabut gigi? Jawabannya iya. Jawabannya iya, karena tadi seperti yang disampaikan dokter gigi Eni, kami tidak mau terjadi komplikasi. Nah, sangat disayangkan ya, yang awalnya memang giginya sudah goyang, tetapi pas dilakukan tindakan oleh dokter giginya ternyata gula darahnya tinggi seperti itu ya. Angka untuk tingkat kesembuhannya itu nanti prognosisnya akan lebih buruk, akan lebih lama. Angka lebih baiknya kita mencegah komplikasi-komplikasi yang seperti itu. Jadi memang dipersiapkan dulu gula darahnya itu stabil. Kalau bisa kurang dari 200, baru kami menyatakan ke dokter giginya ya, biasanya ke poli gigi, dari poli umum ke poli gigi, bahwa pasien ini sudah terkontrol gula darahnya, silakan untuk dilakukan tindakan gigi. Baik, artinya memang harus ada pengecekan yang kayaknya ekstra banget ya dokter ya, sebelum pencabutan juga harus dicek sedemikian rupa sehingga tidak ada komplikasi yang seperti dokter sampaikan. Nah, tapi untuk menjaga gigi diabetes ini sendiri, kalau misalnya kita nih dokter biasanya kayak ketika kita mau cek tuh kan dianjurkan banget nih sama dokter gigi 6 bulan sekali tuh harus dicek, dikontrol giginya. Tapi kalau untuk diabetes dokter ini kan agak sedikit sulit nih sepertinya ya, kayaknya kalau nggak urgent banget kayaknya nggak usah gitu. Tapi kalau ini sebenarnya seperti apa sih dokter?
Oke, kalau cek ke dokter gigi itu secara umum kan memang baiknya tuh 6 bulan sekali ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien dengan diabetes, saya sarankan jangan nunggu udah ada gejala dulu. Jadi langsung aja datang, terus nanti kita akan cek kondisi mulutnya. Kalau misalnya memang gula darahnya tadi terkontrol, pasti kita akan scaling. Karena kan untuk kita, scaling itu pembersihan karang gigi. Jadi dibersihkan karang giginya supaya jangan sampai dari karang gigi tadi bisa menyebabkan si tulang yang ada di bawah gigi itu rusak, karena kan awalnya tuh sebenarnya dari situ, dari karang gigi yang menggerogoti tulang di bagian bawahnya sampai akhirnya tulangnya tuh turun dan rusak kayak gitu. Dan paling yang pasti kalau misalnya perawatan gigi itu pokoknya jangan sampai nunggu ada keluhan dulu deh, pokoknya langsung datang nanti diperiksa kayak gitu. Baik, berarti hampir sama aja sebenarnya ya dok ya, Iya. tetap 6 bulan, cuma mungkin untuk tindakannya nih kita Tindakannya. belum tahu bisa dilakukan langsung atau tidak ya dok ya. Betul. Artinya buat pemirsa di rumah juga yang sedang mengalami diabetes tentunya tetap harus kontrol gigi ya. Jangan sampai ketika ada permasalahan baru kita mau kontrol ke dokter gigi. Baik, tahan lagi nih dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda paru berikut ini, tetap di Berendo Ruang Konsultasi.